Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nazwa dengan NIM 2401 Saya dari kelas 2CD3 Teknik Telekomunikasi. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS saya dengan matkul dasar Praktikum Dasar Telekomunikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu modulasi digital. Modulasi digital adalah proses mengubah data 0 dan 1 menjadi sinyal agar bisa dikirim melalui media transmisi. Tujuan dari modulasi digital yaitu mempermudah pengiriman data jarak jauh, mengurangi gangguan noise, dan memaksimalkan bandwidth. Baiklah, soal nomor 2. Jelaskan apa modulator dan demodulator. Modulator. Modulator adalah alat atau proses yang mengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa agar bisa dikirim melalui media transmisi. Fungsinya yaitu mengubah data digital 0 dan 1 menjadi sinyal analog atau digital agar bisa ditransmisikan. Selanjutnya yaitu demodulator. Demodulator adalah proses menerima sinyal dari modulator lalu mengubahnya kembali menjadi sinyal asli. Selanjutnya yaitu fungsi demodulator yaitu mengambil informasi dari sinyal yang diterima dan mengubah sinyal kembali menjadi sinyal asli atau sinyal digitalnya. Pada soal nomor 2 yaitu menjelaskan rangkaian dari ASK, FSK, dan PSK. Yang pertama dulu yaitu ASK. ASK adalah amplitude shift keying yang merupakan teknik modulasi digital yang mengubah amplitude sinyal carrier berdasarkan data digital. Dan pada rangkaian itu terdapat 2 resistor, 1 transformator, dan beberapa osiloskop. Dan pada rangkaian itu juga ada function generator yang frekuensinya yaitu 10 kHz. Function sendiri itu menghasilkan sinyal input untuk rangkaian. Pada gambar itu, function generator 1 ini menghasilkan gelombang sinus dengan frekuensi 10 kHz. Dan jadi tugas function ini memberikan sinyal pembawa ke modulator ASK. Dan yang kedua yaitu ada spektrum analyzer 1, yaitu melihat sinyal setelah dimodulasi. Pada rangkaian ini sebenarnya yang spektrum analyzer 2 lah yang berfungsi untuk melihat sinyal yang sebelum dimodulasi. Fungsi spektrum analyzer 2 ini yaitu menganalisa sinyal input atau carrier sebelum masuk ke modulator dan menampilkan sinyal dalam domain frekuensi. Dari gambar itu biasanya ada satu puncak tinggi di frekuensi 10 kHz yang artinya sinyal masih murni atau belum dimodulasi dan hanya ada frekuensi carrier saja. Dan pada spektrum analyzer 1 melihat sinyal setelah dimodulasi, yaitu fungsinya tuh menganalisa output ASK setelah dimodulasi. Tuh yang terlihat dari gambar tersebut puncak carrier utama dan muncul sideband kanan dan kiri. Jadi pada spektrum itu akan menampilkan sinyal yang sudah berhasil dimodulasi. Selanjutnya yaitu FSK. FSK sendiri yaitu singkatan dari frekuensi shift keying yang merupakan teknik modulasi digital yang mengubah data digital menjadi 2 frekuensi yang berbeda. Jadi kalau bitnya 1 berarti frekuensinya tinggi, kalau bitnya 0 berarti frekuensinya rendah. Jadi pada rangkaian tersebut terlihat ada function 3 function, yaitu function 1 itu merupakan sinyal digital data atau data binar yang bentuk gelombangnya kotak. Itu kalau function 2 dan 3 itu sumber frekuensi yang berbeda atau carriernya. Dan ada transistor Q1 dan Q2. Fungsi dari transistor tersebut yaitu kalau inputnya 1, Q1-nya aktif. Kalau
Kalau inputnya 0 berarti Q2-nya aktif. Dan ada resistor R1 sampai R8. Fungsi resistor itu yaitu menjaga transistor aman dan mengatur tegangan. Kalau dari hasilnya ada 4 gelombang yaitu berwarna merah, biru, ungu, hijau yang memiliki arti dari masing-masing. Kalau warna merah yaitu itu data digital input yang bentuknya kotak bit 1 dan 0. Kalau biru itu carrier frekuensi tinggi, terlihat rapat berarti frekuensinya besar. Kalau ungu yaitu carrier pembanding atau sinyal lain. Kalau hijau itu output dari FSK yang terlihat saat bit 1 gelombangnya rapat, kalau bitnya 0 berarti gelombangnya renggang. Artinya modulasi itu berhasil. Dan pada spektrum analyzer yang di sebelah kanan menunjukkan kalau 1 untuk frekuensi bit 1 dan 1 untuk frekuensi bit 0, yaitu membuktikan bahwa FSK memakai 2 frekuensi yang berbeda. Jadi alur dari rangkaian itu data digital menuju ke transistor dan memilih jalur, lalu carriernya berubah, terus nanti masuk ke amplitude menguatkannya dan keluarlah sinyal FSK. Jadi kalau nilainya 0 berarti frekuensinya rendah, kalau 1 frekuensinya tinggi. Selanjutnya yaitu BPSK. BPSK itu artinya yaitu binary passive keying, yaitu modulasi digital dengan mengubah fase sinyal carrier menjadi 180 derajat sesuai data binar. Pada rangkaian itu terdapat function generator yang fungsinya itu menghasilkan sinyal carrier atau gelombang sinus sebagai sinyal pembawa. Dan ada function generator yang kedua yaitu berfungsi untuk menghasilkan data digital atau input bit yang gelombangnya kotak 0 dan 1. Dan ada 4 dioda. Fungsi dioda itu sebagai switch atau pengubah jalur sinyal dan membalik sinyal saat bit berubah. Saat bit 1 fasenya tetap dan saat bitnya 0 fasenya dibalik jadi 180 derajat. Dan transformer 1 dan 2 itu berfungsi sebagai kopling sinyal, yaitu menyesuaikan impedansi, membantu proses modulasi. Dan ada beberapa resistor. Dan pada tampilan osiloskop satunya yaitu terlihat ada bentuk gelombang yang ada perubahan fasenya, dan fungsi dari osiloskop itu yaitu melihat bentuk gelombang, melihat perubahan fase, dan mengukur amplitude atau frekuensi. Dan pada osiloskop SC1 ada 3 channel, yaitu channel A, channel B, dan channel C dan channel D. Ada 3 channel. Pada channel A yaitu gelombang atas yang berwarna biru, itu merupakan gelombang sinus yang merupakan sinyal pembawa. Dan pada channel B itu yang warna merah itu itu berupa data digital yang bentuk bit 1 yang tinggi, bit 0 yaitu yang rendah. Dan ada channel yang C yaitu warna coklat, itu merupakan output BPSK. Saat bit 1 gelombangnya normal, saat bit 0 gelombangnya terbalik. Dan pembalikan fase inilah yang merupakan bukti dari BPSK. Selanjutnya yaitu apa yang terjadi pada dioda di balance modulator. Balance modulator digunakan untuk proses modulasi, biasanya menghasilkan sinyal double sideband suppressed carrier, yaitu sinyal carriernya ditekan atau dihilangkan. Peran dioda di balance modulator yaitu dioda bekerja sebagai switch elektronik atau saklar cepat. Saat sinyal carrier masuk setengah gelombang positif, beberapa dioda forward bias on dan arusnya mengalir. Setengah gelombang negatif yaitu dioda lain reverse bias atau off dan harusnya terhambat. Karena diodanya aktif bergantian, sinyal input dikalikan dengan carrier. Yang terjadi yaitu carrier mengontrol on atau off dioda, dan sinyal pesan input dipotong mengikuti carrier, dan output menghasilkan sideband atas carrier di bawah.
sideband atas dan bawah, tapi carrier utamanya ditekan. Intinya, dioda balance modulator bertugas mencampur sinyal dengan cara switching cepat sehingga menghasilkan sinyal termodulasi. Dan yang kedua, apa yang terjadi pada transistor ASK? ASK yaitu amplitude shift keying yang merupakan amplitude carrier berubah sesuai data digital 1 dan 0. Peran transistornya yaitu bertindak sebagai saklar elektronik. Jika data 1, transistornya on, carrier dilewatkan dan output ada sinyal. Jika datanya 0, transistornya off, carriernya terputus dan outputnya 0. Jadi, transistor menghidupkan atau mematikan carrier sesuai bit data. Bit 1 carrier muncul, bit 0 carriernya hilang. Dan apa yang terjadi pada transistor di FSK? FSK adalah frekuensi shift keying. Frekuensi carrier berubah sesuai data. Peran transistornya yaitu memilih jalur osilator atau frekuensi. Saat bitnya 1, transistor mengaktifkan frekuensi tinggi. Dan saat bitnya 0, transistor mengaktifkan frekuensi rendah. Yang terjadi yaitu transistor bekerja seperti selektor atau pemilih frekuensi. Dan apa yang terjadi pada dioda di FSK? Pada FSK, dioda biasanya ada di bagian detektor atau demodulator. Fungsi diodanya yaitu melakukan penyearahan atau mengambil envelope atau amplitude dari sinyal. Jadi, yang terjadinya yaitu 1. Sinyal FSK masuk, 2. Filter memisahkan frekuensi tinggi atau rendah, dan 3. Dioda menyearahkan sinyal. 4. Hasilnya berubah dari tegangan DC yang dibaca sebagai tegangan 1, tegangan tinggi bernilai 1, dan tegangan rendah bernilai 0. Jadi, dioda membantu mengubah sinyal AC menjadi sinyal digital kembali.